Siang itu panas banget tapi warung gorengan Anya rame. Di meja panjang, nampan, tahu isi ampela disusun dengan rapi. Tahu ampelannya 2 dan sambal pedasnya banget ya. Tapi bentar, ini ampela ayam apa bukan sih? Rasanya lembek, terus ada bau tanah dikit-dikit gitu. Iya Bang Tatang, itu emang aku rendam lebih lama biar empuk dan aromanya beda. Sekarang banyak yang bilang kalau ini lebih gurih dan nyatu sama tahunya. Tapi Bang, ini bentuk ampelanya aneh deh. Biasanya kan lebih padat ya. Ini malah kenyal-kenyal kayak gimana gitu. Tapi ya enak sih, bumbunya pas. Anya, saya itu bisa ngobrol sebentar. Soalnya tadi ada 2 warga mengeluh anaknya mual habis beli tahu ampela di warungmu itu. Katanya yang isinya aneh itu bukan daging ayam. Aduh, beneran Pak. Saya juga heran kenapa ada yang ngerasa gitu. Soalnya semua bahan yang saya beli itu dari pasar langganan. Dari ampela, ati, tahu, semuanya masih bagus kok, masih segar. Saya sih tetap langganan Pak. Mau rasanya agak beda juga gak masalah. Lidah saya itu mah tahan banting. Tapi ya juga sih ini teksturnya beda daripada biasanya. Aku semalam agak mual juga sih Bang. Tapi aku kira gara-gara aku makan terlalu banyak. Baru kali ini aku ngerasa kayak gini setelah jajan tahu ampela. Kak Anya, nih lihat deh. Aku posting video tahu ampela kemarin. Yang aku bilang rasanya aneh tapi nagih itu loh. Udah tembus 40.000 penonton. Banyak yang nanya, itu ampela beneran atau bahan baru ya Kak? Pertanyaan kamu ada-ada aja Penti. Itu ampela beneran kok. Cuma aku rendam pakai bumbu hitam. Jadi agak lembek. Orang-orang mungkin nggak biasa sama rasanya. Saya minta tolong ya Anya, kalau kamu itu ada mengganti bahan karena harga itu naik atau pasokan susah, lebih baik ngomong saja dari awal. Warga punya hak atau apa yang mereka itu makan. Saya nggak pernah niat bohong Pak. Tapi jujur aja sekarang bahan makin mahal. Sementara pelanggan maunya tetap murah. Saya cuma mau warung saya nggak mati. Semuanya masih diam tapi dalam hati masing-masing mulai bertanya-tanya, benarkah yang mereka kunyah itu adalah ampela? Di dapur Anya duduk sendirian malam itu. Dia baru saja kehilangan semua pesanan tahu isi karena topping ayam yang gagal total. Aduh, beli ati ampela sekarang semahal beli ayam pilet. Tapi orang-orang tetap pengen topping komplit. Mau gurih, mau empuk, maunya tetap murah. Udah gitu, ada aja yang komen kalau toppingnya kurang banyak. Padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan aku beli tahu tadi ngutang dulu dari warung Bu Rika. Kenapa sih? Kayaknya cuma aku yang harus ngertiin semua orang. Aku juga mau jualan bagus. Tapi nggak semua dagangan bisa aku kejar. Aku nggak ada backup. Aku nggak ada siapa-siapa. Modal aku juga pas-pasan. Ini amplop buat bayar kontrakan. Dan ini kosong. Aku udah muterin semua ide jualan. Tapi kenapa semuanya gagal? Aku kerja keras tiap hari. Tapi rasanya nggak maju-maju. Kalau cuma topping doang yang bikin rugi, kenapa nggak aku akalin aja ya? Asal mirip, asal rasanya nggak berubah, orang juga nggak bakalan tahu. Anya berdiri pelan buka pintu belakang. Di bawah pohon pisang, seekor bekicot jalan pelan licin tenang. Gak sadar hidupnya bakal berubah jadi sebuah topping. Ini bekicot, gede juga. Badannya mirip-mirip kayak ampela. Kalau aku rebus, potong kecil, terus aku rendam bumbu, orang bakalan tahu nggak ya? Orang-orang taunya topping empuk dan gurih. Lagian gak akan ada yang cek itu daging ayam atau bukan. Apa aku coba dulu satu ya? Buat aku makan sendiri. 5 menit kemudian. Aduh, maaf ya bekicot. Kamu juga apa sih lagi cari makan ya? Tapi malam ini aku yang butuh makan. Dan kamu satu-satunya yang bisa aku ambil tanpa modal. Bismillah, kalau besok enak aku lanjutin. Kalau enggak aku bakalan buang. Gak ada yang perlu tahu. Ini bukan kejahatan, ini cuma usaha terakhir. Bau lumpur dikit sih. Tapi bumbunya masih bisa nutupin. Soal rasa kita lihat aja nanti. Lagian
Orang beli ini buat kenyang kan, bukan buat infeksi. Dan malam itu topping pertama dari bukan ampela pun jadi. Pagi itu pasar masih agak lenggang, tapi aroma gorengan dari lapak Anya udah tercium dari gang depan. Di meja kecil, nampan tahu ampela tersusun rapi. Ayo, tahu ampela baru mateng nih, masih anget. Bumbunya pasti nendang dan rasanya dijamin lebih mantap. Tahu ampela 4 ya, yang gede-gede. Aku tuh paling suka yang isinya banyak, tapi ini kok baunya agak beda dikit ya. Iya Bang Tatang, soalnya sekarang aku pakai bumbu rendam tambahan. Karena banyak yang bilang kalau kemarin tuh bumbunya kurang nampol. Jadi sekarang rempahnya lebih strong. Mbaknya, ini ampela ya? Soalnya teksturnya agak beda. Kayak bukan ampela ayam yang biasa aku makan deh. Tapi gurih sih, enak. Iya, ampela kok. Cuma aku potong kecil-kecil aja biar gampang digigitnya. Mungkin karena dimasaknya agak lama, jadi lebih lembek gitu dari biasanya. Kak Anya, ini dia gorengan legendaris tahu ampela paling rame sepasar. Tapi serius deh Kak, ini teksturnya agak beda. Kayak kenyal-kenyal gurih, tapi unik sih. Yang penting enak, kenyang, dan juga murah. Ya gak sih, Ven? Aku itu mah dari dulu gak peduli itu apaan dalamnya. Lidahku itu sih bilang ini mantap banget. Tapi aku beneran ngerasa beda. Bukan jelek ya, tapi aku penasaran aja. Ini ampela bagian mana sih Kak? Biasanya kan lebih padat. Nggak semua ampela sama Ganyu. Ini aku dapat dari jenis ayam kampung. Potongannya kecil-kecil, tapi justru di situ loh enaknya, lembut banget. Wih, baru upload 2 jam, viewersnya udah naik. Judulnya tahu ampela rasa bekicot. Bercanda sih Kak, tapi ya siapa tahu jadi viral beneran kan? Kamu ya Pen, bercanda terus. Tapi ya udahlah, yang penting laku. Soal rasa, yang penting orang balik lagi. Itu tandanya cocok. Video Fenty yang berjudul Tahu Ampela Rasa Bekicot udah tembus puluhan ribu views. Anya senyum tapi tangannya mulai gemetaran. Kak Anya, ini videoku semalam udah nyampe 80.000 viewers. Komennya rame. Ada yang bilang kalau itu bukan ampela, ada yang nanya resepnya, ada juga yang bilang rasanya mirip keong sawah. Ya ampun, lebay banget ya netizen. Ampela mana coba yang mirip keong? Duh, itu kan cuma efek rendaman bumbu aja. Makanya teksturnya lebih lembek dikit. Aku sih bodo amat ya. Mau itu ampela kek, keong kek, asal gak bikin sakit perut dan rasanya nendang, aku sikat. Tapi ya ini beneran enak sih, walau agak amis dikit. Aku semalam agak mual sih Kak. Tapi yang kupikir itu cuma masuk angin. Tapi pas baca komen-komen itu, aku jadi mikir, ini beneran ampela atau bukan ya? Ganyu, kamu kan tahu sendiri, dari dulu aku nggak pernah main-main soal bahan. Aku cuma cari untung jujur. Gak mungkin aku kasih makanan aneh-aneh. Anya, saya itu gak mau menyudutkan, tapi kita itu sudah dapat beberapa laporan dari para warga. Ada yang mual, ada yang diare. Semuanya itu mengarah ke satu tempat. Tahu ampela dari warung ini, saya itu sudah kesinikan untuk sampaikan pesan ini. Tapi masih tetap ada laporan yang masuk. Pak, itu pasti salah paham. Kalau ada yang sakit, bisa jadi karena makanan lain kan? Saya nggak pernah pakai bahan yang aneh-aneh. Saya sendiri makan kok tiap hari. Bang, aku takut beneran ada yang nggak beres. Kak Anya kelihatan beda banget dari biasanya. Biasanya dia santai, sekarang kayak orang gelisah terus. Iya, aku juga baru sadar bau gorengannya itu sekarang tuh kayak ada amis lumpur gitu. Bukan bau ayam, tapi terlanjur lah, udah masuk mulut juga. Besok kami akan cek langsung, bukan buat menyalahkan. Tapi kalau ternyata ada bahan yang tidak semestinya, kamu harus tanggung jawab. Ini soal kesehatan orang-orang banyak loh. Iya Pak, saya ngerti. Anya berdiri diam di belakang meja, gorengan masih hangat tapi semua mulai berubah dingin. Waktu terasa lambat sejak video itu menjadi viral. Komentar-komentar datang dan tudingan makin ramai. Tapi jauh sebelum semua orang mulai bertanya. Hari ini habis 5 ekor, besok-besok bisa 10. Kalau aku bumbuin kayak kemarin, pasti nggak bakalan ada yang tahu.
Lagian laku-laku aja kok. Malahan makin banyak yang beli buat balik lagi. Bumbu serai, jahe, sama bawang putih. Ampela ayam pun kalah kalau ini direbus bener-bener. Lidah manusia gampang ditipu ya, asal dikasih rasa yang pas. Kira-kira ini dosa nggak sih? Tapi kalau dosa itu soal niat aku kan cuma cari makan, bukan ngeracunin orang. Lagian mereka juga sehat-sehat aja tuh. Tapi Genyo sempet bilang tambah enak. Tata nggak pernah komplain. Penti malah nge-review dan bikin viral. Kalau salah, kenapa semua orang suka? Iya nggak sih? Aku nggak mau kalah. Mungkin semua orang bisa makan enak, bisa jualan jujur karena modal mereka cukup. Sedangkan aku nggak punya itu. Yang aku punya cuma ini dan tekad buat terus jualan. Dua jam kemudian. Air rebusan mendidih pelan, bau rempah dan juga lumpur bercampur menjadi satu. Mungkin aku harus berhenti. Tapi kalau aku berhenti, terus aku makan dari mana? Bayar listrik, bayar kos, beli beras. Hidup ini bukan drama, ini realita. Lagi pula, gorengan ini gak akan bunuh siapa-siapa. Aku pastiin bersih, aku pastiin matang, aku pastiin rasanya tetap sama. Yang berubah cuma sumbernya. Besok aku jual kayak biasa. Kalau ada yang nanya, ya aku jawab seperlunya. Gak perlu detail, gak perlu drama. Yang penting laku. Ampela kan mahal, sedangkan bekicot itu gratis. Tapi hasilnya gak ada yang protes. Jadi kenapa aku harus ngerasa bersalah? Mulai besok bukan cuma topping, tapi hidupku juga akan ikut dibungkus. Ya semoga aja gak ada yang buka isinya. 3 hari kemudian. 4 hari setelah topping bekicot laris, 3 hari setelah video viral, dan 1 hari sebelum semuanya terbongkar. Tolong yang mual-mual itu kita pisahin dulu ya. Dari tadi udah 5 orang yang mengilu sama, diare, mual, pusing. Semua bilang habis makan tahu ampele dari satu tempat. Gengs, ini udah serius banget. Kak Genyo masuk UGD. Aku nggak nyangka semua ini bisa terjadi. Dari tahu goreng yang viral itu loh, kalian ingat kan? Gue nggak bohong, gue juga ikut makan. Pak RT, tadi anak saya juga ngeluh mules. Tadi pagi makan 1 tahu dari warung Anya. Saya pikir aman. Ih, wong saya juga makan tiap hari kok. Kalau ini semakin banyak, bisa dikategorikan kasus keracunan ringan. Kita tidak bisa anggap enteng ini Pak Tatang. Pak, saya dengar Genyo masuk UGD ya. Saya kaget banget. Tadi pagi dia masih beli di saya, sehat-sehat aja. Dan saya kesini karena saya khawatir Pak, bukan karena apa-apa. Anya, kamu yakin semua bahan yang kamu pakai itu aman? Ini bukan soal jualan lagi ya. Kalau 1-2 orang mungkin kebetulan, tapi ini sudah lebih dari 5. Saya nggak pernah pakai bahan aneh Pak. Saya tahu resikonya. Gorengan saya yang dijual itu digoreng panas, bumbunya bersih. Taunya beli dari pasar, nggak mungkin dari saya. Tapi jujur aja ya, 2 hari ini rasa tahu kamu itu beda. Aku kira cuma bumbunya berubah, tapi sekarang anakku itu mules. Komentar video aku juga udah nggak lucu lagi Kak. Banyak yang bilang kalau mereka juga ngerasain gak enak badan. Aku pikir ini cuma konten, tapi ternyata... Kalau ternyata ada bahan yang tidak layak dan terbukti, ini bisa masuk pelanggaran serius. Bukan cuma soal warung, Anya, tapi soal nyawa orang ini. Saya cuma pengen dagangan saya nggak sepi Pak. Saya nggak pernah niat nyakitin siapa-siapa. Anya duduk di kursi plastik depan UGD, tangannya kotor minyak, tapi yang terasa cuma dingin di dalam. Ganyu masih lemah. Malam itu bukan lagi soal sakit perut, tapi soal rasa percaya yang mulai runtuh. Satu persatu warga ngeluh hal yang sama. Anya, kita tidak bisa diam saja. Tadi sore 2 anak kecil masuk IGD. Tahu isi ampela dari warung kamu semua. Malam ini saya minta izin buat periksa dapur kamu ya. Pak, ini kan rumah pribadi. Saya juga kaget soal itu. Tapi saya nggak pernah masak pakai bahan aneh kok. Masa iya langsung masuk aja ke rumah saya? Nya, aku itu belain kamu loh dari awal. Tapi sekarang anakku tuh sendiri ngeluh sakit. Kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan nih? Netizen boleh komen doang. Tapi aku lihat sendiri. Ganyu, anak-anak kecil, warga. Ini udah kejadian nyata. Bukan cuma konten lagi Kak. Aku ikut masuk ya. Ya udah. Kalau semua maksa.
Tapi tolong jaga nama baik saya. Saya nggak mau dihancurin cuma karena prasangka. Pintu dapur dibuka, bau amis langsung keluar di dalamnya. Sisa air rendaman keruh dan juga beberapa cangkang bekicot yang belum dibuang. Ini air apa? Dan itu sisa cangkangnya. Kamu bilang kamu pakai ampela ayam, tapi ini jelas bukan dari unggas Anya. Astagfirullahaladzim, baunya mirip lumpur kayak bau hewan sungai. Jangan bilang kamu itu bikin toppingnya dari ininya. Aku cuma pengen jualan aku laku, Pak. Harga ayam mahal. Semua orang pengen topping banyak, tapi nggak ada yang mau bayar lebih. Kak, ini bukan tentang konten viral atau enggak. Ini soal kamu naruh sesuatu ke makanan orang tanpa bilang. Kalau mereka sakit, itu kamu yang tanggung. Mulai malam ini, warung kamu itu harus berhenti dulu ya. Saya tidak akan lapor dulu, tapi kalau ada korban lagi, ini bisa masuk jalur hukum. Saya ngerti, Pak. Saya salah. Anya berdiri tengah di dapur kosong, ditemani bau amis dan juga sisa rendaman bekicot. Malam itu, tahu ampela berhenti digoreng. 2 jam kemudian. Malam makin larut, tapi pikirannya tidak bisa diam. Dapur sudah ditutup, dagangan berhenti, dan mata orang kampung terus terasa di dalam punggung. Dulu aku pikir yang penting bisa bertahan, yang penting masih bisa goreng tahu, masih bisa senyum sama pelanggan. Tapi ternyata gak semua yang laku itu layak dijual. Orang-orang bilang dagang itu soal kejujuran, tapi mereka gak pernah ngerasain rasanya dagang sambil ngutang, sambil mikir besok mau makan apa. Aku cuma pengen kuat. Dulu, bekicot-bekicot ini aku anggap sebagai penolong. Sekarang, semua orang jijik. Gak ada yang ngerti kenapa aku sampai segitu nekatnya. Kenapa gak dari awal aku berhenti ya? Kenapa gak cukup puas sama yang sedikit tapi halal? Aku pikir gak bakal ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Aku bukan penjahat. Tapi aku udah jahat ke semua orang. Aku bikin orang sakit, bikin anak kecil muntah. Semua karena kerakusanku sendiri. Anya duduk diam menatap tanah yang dulu digali buat ngumpetin bekicot. 5 menit kemudian. Mungkin aku gak bisa minta maaf ke semua orang. Tapi setidaknya aku akui kesalahan aku ini. Sekarang aku pulang. Aku bakal bersihin dapur, buang semua bekicot itu. Dan kalau ada yang mau marah, silakan. Aku terima. Gak ada yang tahu rasanya dagang sambil nahan lapar. Tapi hari ini, aku tahu rasanya digigit rasa bersalah. Jauh lebih pahit dari semua topping yang pernah aku jual. Aduh, licin banget tanahnya. Gak heran bekicot betah di sini. Tapi aku udah gak akan balik lagi. Ini terakhir aku ke tempat ini. Besok aku bakal bilang ke semua orang, ke Pak RT, ke warga, ke Ganyu. Aku bakal bilang yang sebenarnya. Meskipun setelah itu gak akan ada orang yang percaya aku lagi. Malam itu, dia pikir perjalanan ke sawah adalah bentuk penebusan, tapi alam tak butuh pengakuan, ia hanya mengembalikan apa yang sudah ditanam. Udah cukup, besok aku bakal mulai dari nol. Aku bersihin semuanya. Aku bakal jujur. Kalau mereka gak maafin, gak apa-apa. Yang penting aku gak sembunyi lagi. Tanahnya becek banget. Kenapa aku tadi gak lewat jalur utama aja sih? Tapi ya udahlah. Lagian ini terakhir kalinya aku kesini. Lumpurnya makin tinggi. Sendalku juga udah ketarik tadi. Tapi aneh ya, dulu tempat ini aku anggap penyelamat. Sekarang malah kayak nahan aku pulang. Astaga!